Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama ya marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu kepada kita di pagi yang cerah ini untuk mengikuti sesi perkuliahan computational thinking. Kedua, salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan juga pahalanya ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Bu Winda Setia karena telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat mengerjakannya dan membuat tugas kelompok ini yang telah selesai. Langsung saja pada pagi hari ini izinkanlah kami kelompok 10 computational thinking ini akan menyampaikan hasil dari tugas yang telah kami buat, yaitu pembuatan game yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, yaitu tugas dari computational thinking. Langsung saja yang bertindak sebagai moderator ialah saya sendiri Ahmirul Husin, dan nanti akan disampaikan yang menjadi penyampai materi ialah Apriani Citra, dan yang akan menjadi operator ialah Alivia Elpasya. Langsung saja untuk pembukaan, marilah kita sama-sama kita buka acara penyampaian video ini dengan melafazkan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja penyampaian materi akan disampaikan oleh saudari kita Apriani Citra Nur Barokah. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Kang Husin. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah Scratch sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Aplikasi pemrograman ini sudah digunakan dalam berbagai kalangan. Banyak jenis-jenis game yang dapat dibuat dengan aplikasi ini. Ada game action, action adventure, role playing, matching games memory, dan masih banyak game lainnya. Kita hanya perlu berinovasi dengan memasukkan kaidah keagamaan ke dalam jenis game yang akan kita buat. Dalam pembuatannya pun, Scratch dipergunakan baik secara online maupun offline. Bisa juga dalam perangkat komputer, PC, ataupun handphone, sehingga sangat memudahkan penggunanya. Aplikasi Scratch ini juga sudah menggunakan banyak bahasa, jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia agar dapat memudahkan proses pembuatan game. Objek background, background, dan bagian game lainnya juga tidak terbatas. Kita bisa menggunakan yang sudah tersedia di Scratch, ataupun bisa mengambil yang sudah kita siapkan sendiri. Selanjutnya, membuat permainan untuk pendidikan agama Islam. Ini adalah game yang kita buat. Pengenalan Rasul utusan Allah beserta mukjizatnya sudah disampaikan pada jenjang sekolah dasar, dan tentu terus diulangi hingga ke pendidikan yang tinggi. Karena mukjizat yang Allah ciptakan harus diimani, maka perlu ditanamkan dan perlu diingat oleh setiap anak didik sedari kecil. Dengan aplikasi Scratch ini kami membuat game matching games memory yang bertujuan untuk mengingat mukjizat dari setiap Rasul sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tampilan awal game tentu dihiasi dengan background masjid, suara musik untuk anak-anak, dan tombol gelembung start yang berfungsi untuk memulai game. Sebelum start game, ada informasi terlebih dahulu mengenai para rasul beserta mukjizatnya di ikon catatan penting di samping tombol start. Isinya adalah sedikit kisah yang dilengkapi dengan ilustrasi sebagai bahan untuk memainkan permainan. Ketika tombol start game dimulai, maka muncullah 12 kartu di bagian kiri dan 12 kartu di bagian kanan. Kartu di bagian kiri berisikan ilustrasi kartun dan mukjizat-mukjizat para rasul, dan di bagian kanan adalah nama-nama dari para rasul yang dianugerahi mukjizat oleh Allah. Cara mainnya hanya perlu memasangkan antara kartu di bagian kiri dengan bagian kanan sesuai pasangan setiap rasul dan mukjizatnya, dengan memperhatikan batasan nyawa yang dilambangkan dengan ikon hati. Perhitungannya adalah ketika salah memasangkan kartu, maka satu ikon hati atau nyawa akan hilang, dan apabila berhasil memasangkan dengan benar, maka ikon hati akan bertambah. Dengan begitu, batasannya adalah apabila hati habis, perhitungan ya Allah.
Perhitungannya adalah ketika salah memasukkan kartu, maka satu ikon hati atau nyawa akan hilang. Dan apabila berhasil memasangkan dengan benar, maka ikon hati akan bertambah. Dengan begitu, batas akhirnya adalah apabila hati habis karena salah memasangkan kartu, maka game akan berakhir. Dan apabila semua misteri kartu berhasil dipasangkan dengan benar, maka gamenya artinya telah dimenangkan oleh pemain. Langkah membuat terlampir di Word yang kami kirimkan, bisa dibaca oleh teman-teman secara seksama, dan kami memiliki kelebihan dan kekurangan dari game yang kami buat ini. Kelebihannya dapat membuat pemain menjadi fokus karena harus mengingat kartu yang telah dibukanya. Tampilan dan musik yang dibawakan sesuai dengan pemain gamesnya. Kisah Rasul beserta mukjizatnya sesuai dengan sejarah, dan tantangan bertambah dan berkurangnya nyawa membuat pemain lebih berhati-hati dalam memilih dan memasangkan kartu. Kekurangannya pun ada pada game kami yang kami buat, yaitu tidak bisa membuat jumlahnya pas karena pemilihan kartu yang secara acak sehingga sulit untuk menentukan berapa jumlah mukjizat dari salah satu rasulnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian pengenalan game yang kami buat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Apriani Citra yang telah memaparkan materi penjelasannya. Dan selanjutnya itu demonstrasi atau praktek atau bagaimana cara sistem kerja dari game yang telah kami buat yang akan disampaikan oleh saudari kita Alivia Elpasa Pastabikul Khairat. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Saudara Amir Hussein yang telah mempersilahkan saya untuk mendemonstrasikan proyek games yang telah kami siapkan. Seperti yang telah disampaikan oleh Apriani Citra sebelumnya, bahwasanya games yang kami siapkan ini sistemnya memorizing matching card, di mana ketika kartu itu match, kartu itu sama, maka akan serasi sehingga hilang kartunya, yang mana untuk menghasilkan hal tersebut kita harus mengingat posisi kartu tersebut ada di mana gitu ya, karena posisinya ada telungkup. Mungkin di sini pasti sudah pernah memainkan game ini sebelumnya ya, sistem game seperti ini. Hanya kaitannya games ini ada kaitannya dengan PAI gitu aja. Nah, di sini ini background menu, di mana di sini ada tombol kisah dan di sini ada tombol play. Jadi ketika gamesnya mulai, di sini ada green flag, ketika diklik maka akan keluar lagu yang disesuaikan dengan temanya. Nah, di sini tadi ada tombol kisah. Ketika ini diklik, nah maka akan muncul deskripsi singkat mengenai hint atau petunjuk kartu-kartu apa saja yang nanti akan muncul. Di sini ada Nabi Nuh dan deskripsinya secara singkat, kisah mukjizat Nabi Nuh, dengan di sini ada ilustrasi yang menggambarkan mukjizat Nabi Nuh. Di sini ada sprite next, sehingga ketika diklik akan berpindah ke panel selanjutnya, yaitu Nabi Yunus. Di sini ada ilustrasinya, kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Di sini ada ilustrasinya, kemudian di sini ada mukjizat Nabi Soleh dan ilustrasinya unta. Nah, ketika ini diklik di panel terakhir, maka akan kembali ke menu. Ke sini lagi. Lalu ketika ini diklik, maka secara otomatis 16 kartu karakter dan 16 kartu deskripsi akan berderet. Jadi tugasnya si pemain harus mencocokkan kartu yang di sini, yang di sebelah kiri, 16 kiri di sini, dengan 16 yang ada di kanan. Yang mana ilustrasi bahtera harus dicocokkan dengan tulisan Nabi Nuh. Ilustrasi api harus dicocokkan dengan Nabi Ibrahim dan selanjutnya. Ketika pemain salah mencocokkan, maka nyawanya di sini akan berkurang, yang diilustrasikan dengan bentuk hati. Kita coba ya. Nah, di sini bahtera, sehingga kita harus mencari mana kartu yang kiranya Nabi Nuh.
Nah, Nabi Soleh ketika salah, maka kedua kartu akan tertutup dan hatinya berubah menjadi hitam, dalam artian kosong gitu ya. Coba kita cari. Nah, ini Nabi Soleh, yang tadi ini juga Nabi Soleh. Nah, ketika match, maka kartunya akan menghilang. Seperti itu selanjutnya. Jika salah, maka hatinya akan berkurang terus-menerus. Di sini kami melampirkan 10 nyawa, sehingga jika habis, maka akan muncul tampilan kalah, dan jika pemain berhasil memenangkan gamesnya akan muncul tampilan menang. Nah, seperti ini, kalah. Maka pemain kalah dalam gamesnya gitu ya. Tapi kalau misalnya menang, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dengan background-nya yaitu ini. Nah, background yang menang itu ini. Kalau background yang kalah tadi ini. Nah, gitu ya untuk ilustrasinya. Nah, kalau untuk codingnya, di sini ada berapa total ya? 8 sprite. Ini untuk coding di panel kisah, di sprite kisah. Ini untuk coding di sprite play. Ini untuk nyawanya. Mungkin bisa dilihat ya. Ini di next. Ini di previous. Ini di yang tadi, panel kalah dan menang. Ini satu sprite, cuma beda kostum doang. Nah, ini untuk kartu karakter. Lumayan ini ya, lumayan rumit. Nah, ini untuk kartu deskripsi, hampir sama dengan kartu yang karakter. Mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kang Amirul Hussein. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alivia Elpasya yang telah memaparkan demonstrasi dan bagaimana cara kerja dari game yang telah kami buat. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan ya. Sebagaimana yang kita ketahui, game itu ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Sisi baiknya itu, sisi positifnya yaitu itu dapat menenangkan otak kita, merefresh gitu, untuk menghibur hati kita gitu kan. Dan kalau misalnya kita sisi negatifnya itu bisa membuat kita kecanduan sehingga bisa dapat membuat kita malas. Jadi manfaatkanlah game itu sebaik mungkin untuk keperluan kita atau untuk sekedar hiburan bagi kita. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kelompok 10 Computational Thinking. Jikalau ada kesalahan, ya mohon dimaklumi karena kita sama-sama lagi sedang belajar gitu ya kan. Jikalau ada kelebihan pun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.